Nih Rip, ini pusaran Merkurius, Venus, Mars, Bumi dan Matahari Rip ya. Dan di sini ada lubang hitam lagi. Di sini ada lubang hitam lagi. Di sini ada lubang lagi. Di sini ada lubang hitam lagi Rip. Dan ini panjang gitu Rip. Ini sampai ke langit yang tingkatan ke-7, langit ke-7. Jadi langit ke-7 itu bukan ada di bumi, tapi adanya di antariksa sana gitu Rip. Langit yang ke-7 itu Rip. Ini jarak antara sini sampai ke ini aja, ke planet yang tak terdefinisikan Rip. Ini jarak itu sampai ratusan ribu tahun Rip. Ratusan ribu tahun. Itu Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra Mi'raj itu Rip. Ini bukan dari sini ke bulan. Bulan berapa dekat sih? Bulan cuma nyampe di sini doang nih. Ini bulan di sini. Ini sampai ada langit. Ini kalau dilihat itu kecil banget itu Rip. Kecil banget itu Rip. Sebenarnya jarak dari sini itu sampai ribuan tahun. Sedangkan gue berpikir Rip, 1 jam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Yang dimaksud dengan 1000 tahun itu kan gini Rip. Ini bumi nih. Ini bumi Rip. Ini bumi baru muter sedikit, berotasi. Itu namanya 1 hari berotasi. Rotasi itu muter dikit gitu Rip. Gue kalau ada alat peraga gue peragain ya Rip. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Ini matahari. Ini kalau bumi mengelilingi matahari sampai ke sini lagi, inilah yang dikatakan dengan apa namanya Rip? Dalam bahasa evolusi. Revolusi apa? Rotasi. Iya, revolusi. Dan ini tuh sampai dengan 1 tahun Rip. Ini baru mengelilingi ini doang tuh baru 1 tahun. Ini jaraknya tuh dalam kacamata kalau di luar angkasa itu kecil banget itu Rip. Sedangkan rata-rata umur manusia itu Rip, rata-rata Rip ya, itu umur 60 tahunan lah rata-rata. Zamannya Nabi Adam sebelum Nabi Muhammad itu umur sampai ratusan tahun sampai ribuan tahun. Itu kalau dihitung-hitung di akhir itu hidup baru cuma 5 menit itu. Jadi manusia itu sesungguhnya diciptakan gitu Rip sama Allah dan diutus ke bumi untuk menjadi pejabat Tuhan, wakil Tuhan itu Rip. Itu semata-mata tak lain itu ini untuk dites gitu. Nih lu gua taruh ke muka bumi dilempar nih, lu gua tes gitu, lu benar-benar taat sama gua atau enggak gitu. Tapi yang ada sesampai manusia itu di muka bumi Rip, itu yang di pikiran itu tak lain hanya harta, tahta, wanita, lupa gitu Rip. Padahal sesungguhnya harta, tahta, wanita ataupun yang kita gembor-gemborkan sekarang sains gitu kan, ilmu pengetahuan dan cinta gitu. Itu semata-mata ini untuk ini kembali lagi kepada Allah gitu, sebagai ladang ibadah. Atau yang gue bilang semalam kemarin kan, hadis Nabi yang idza matabnu adama in qata'a thalathun katanya. Maka apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya, amal perkaranya, idza thalathun katanya, kecuali 3 perkara katanya. Yang mana diantaranya itu kan itu doa anak yang soleh gitu kan. Terus ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu sodaqotun zariyatun, sodakoh yang jariah gitu kan. Makanya kenapa yang pertama itu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh di situ Rip, doa anak yang itu sebagai aset gitu Rip. Ketika manusia itu hidup Rip, maka dia akan beramal gitu kan, beribadah gitu kan. Makanya dalam surat Az-Zariyat 56 itu dikatakan kan itu, sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa bahasa Arabnya itu Rip? Lupa gua Rip. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Liya'budun gitu kan. Budun di sini kan
fi'la apa al ibadatu fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi gitu Rip. Pekerjaan manusia yang mana pekerjaannya itu pekerjaan perang melawan hawa nafsu, melawan nafsu ya, karena pada dasarnya manusia tanpa hawa nafsu itu suci Rip, bersih gitu, karena adanya hawa nafsu itu makanya manusia sama itu dikasih hawa nafsu gitu. Iya, dan di situ manusia itu punya ini apa bahasnya penggoda besar, yaitu iblis dan anak keturunannya itu seton. Di situ dalam manusia cuma dikasih waktu akhir tuh paling sekitar 5 sampai 1 jam itu 200.000 tahun. 5 tuh berapa menit gitu. 10 menit lo dites 10 menit nih, lo kuat nggak gitu. Itu tapi kadang-kadang itu kan di sini kan kita sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi mindsetnya kita itu kadang-kadang kita lupa gitu. Kadang-kadang tuh sedih tuh, semalaman gue mikirin ini yang ada gue kalau buka Facebook itu orang-orang statusnya galau cinta lagi. Emang hidupnya untuk cinta apa gitu Rip? Skripsi, duit gitu. Itu sebenarnya semata-mata hanya untuk penunjang aja, ibaratnya itu amunisi untuk perang gitu. Kalau kita punya ilmunya bagus, perangnya kita kan lebih enak gitu, karena udah dipersenjatai senjata yang bagus gitu. Istri aset, anak aset, ilmu itu aset lu kuliah, gua kuliah, itu semata-mata cuma aset. Biar yang mana ilmunya itulah yang menjadi dengan ilmu yang bermanfaat itu. Banyak tuh buku-buku karyanya Profesor Dr. Harun Nasution, Filsafat Islam Mistisme, atau bukunya Nurholis Najib, Islam Muslim dan Islam Doktrin dan Peradaban, atau buku-bukunya yang lain-lain masih banyak lagi, Al-Kindi sampai Aristoteles, Plato. Itu orang yang sudah meninggal tapi karya-karyanya hasil buah pikirannya itu Rip, itu masih orang pelajari gitu Rip. Ini yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dikatakan aset amal yang gak ada putus-putusnya. Kita masih dapat amal-amal terus gitu. Kita belajar itu untuk mendapatkan itu sebenarnya, bukan untuk mendapatkan ijazah. Emang Bukan untuk mendapatkan nilai dan dapat pekerjaan gitu Rip. Itu ijazah sebenarnya Rip. Itu sebagai penunjang doang. Kalau sekarang itu kan zamannya kan materialistis gitu kan, apa-apa tolak ukur itu material gitu kan. Jadi gue pinter, gue cerdas, buktinya mana? Gue harus punya bukti dong. Gue sarjana coba, gue pasca sarjana, gue profesor coba, gue guru besar coba, kayak filsafat gitu. Maka kalau orang yang punya jabatannya tinggi gitu kan, hartanya banyak, dia kalau ngomong itu Rip, didengerin sama orang. Contoh kita gitu ngelihat pengemis gembel, bajunya compang camping, dia ngomong begini begitu, siapa lu sih? Atau nggak usah jauh-jauh aja, anak kecil gitu kan, atau om nggak boleh pacaran dosa, tahu lu anak kecil tahu apa sih gitu kan. Bener gak Rip? Tapi coba kalau yang itu kiai gede gitu kan, jenggotnya panjang gitu kan, material kitanya gitu, detailnya itu Habib Kiai Haji gitu kan, kuliahnya di Kairo, di Madinah, di Irak, Kanada, McGill. iya. Nah, menurut apa yang udah Bapak pelajari dalam kitab ini, buku ini, Quran ayat ini, itu pacaran itu cuma mendekatkan apa ya, kemaksiatan doang gitu. Oh gitu ya Pak ya, jadi nggak boleh ya, tanpa ngomong nggak boleh pun jadi itu, jadi kita tuh lebih ini gitu, lebih takjim gitu Rip. Itu ilmu cuma sebatas sini doang, penunjang, tapi orang tuh salah kaprah gitu Rip. Dia seakan-akan itu kuliah bukan nyari ilmu, nyari ijazah. Yang lebih parah apa? Lebih parah nyari cewek itu. Ampun gue itu.
padahal cewek juga sebagai penunjang itu aset. Kalau ilmu dia udah masih kurang bermanfaat, dia nggak bisa nerbitin karya-karya. Dia punya istri gitu kan, punya istri ntar punya anak, anaknya jadi penulis, anaknya jadi ulama, jadi kiai, ngesering ngedoain dia, itu pahalanya transfer terus itu Rip, ke kuburan itu Rip. Itu sebenarnya. Terus apa, harta, itu harta juga aset itu Rip. Lu jadi pengusaha gede misal gitu kan, duitnya berlimpah kemana-mana, lu bangun yayasan anak yatim piatu, bangun pondok pesantren gitu kan. Lu sebagai pemilik saham dan pendiri itu Rip, itu anak-anak santri itu pasti ngedoain lu, ya Allah mudah-mudahan dilapangkan kuburannya yang udah membangun pondok pesantren ini. Tanpa lu minta pun kiainya juga berdoa itu Rip. Dan bahkan doa bersama, wahai adik-adik, wahai anak-anak, kita doain yuk bareng-bareng, kita yasinan yuk buat yang ini, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu Rip. Harta juga penunjang itu Rip. Tapi seakan-akan itu orang-orang itu lupa gitu Rip, dan terlena sama yang namanya kehidupan duniawi itu Rip. Padahal itu dia kuliah udah lulus gitu ya, dia ngejar-ngejar cewek bertahun-tahun nggak dapat, itu surganya dia, itu surganya perempuan itu Rip. Lu kerja bertahun-tahun cuma pengen dapetin mobil, apa mobil kesukaan lu Rip? Pajero Sport. Pajero Sport itu surga lu itu Rip. Surga lu tuh ya Pajero Sport gitu kan. Terus surga lu tuh misalkan lu ngejar-ngejar Anggi, suka Anggi, surga lu tuh ya Anggi gitu. Jangan nyebut-nyebut brand nama. Contoh ini atau gua gitu mau ngejar-ngejar seorang perempuan saking cinta banget, ya surga dia tuh, surga gua itu ya dia gitu. Padahal itulah yang sifatnya itu surga, apa, surga yang bentuknya itu ada yang istilah itu surga dunia gitu, kebahagiaan yang seperti yang sangat-sangat gitu, tapi sifatnya itu fana gitu, tapi nggak kekal gitu. Padahal yang kekal itulah yang akhirat itu Rip. Di situ Masya Allah itu Rip, gue pusing itu mikirin umat ini Rip. Aduh mikirinnya cinta lagi itu Facebook Rip, bangun tidur gue udah lihat status orang-orang tuh kayak gitu itu Rip. Jurusan akidah filsafat ya, tapi cinta mulu ya, nggak mikirin Tuhan gitu ya. Justru itu Rip. Padahal itu Rip, jurusan peradilan agama, nggak ngurusin hukum Islam gitu, ngurusin cinta lagi. Itu dia itu Rip. Padahal sesungguhnya itu cinta itu sebenarnya itu sebagai penunjang itu Rip. Itu yang dikatakan cinta itu merupakan dalam konsepsi si Ibnu Arabi itu, dalam konsepsi Al-Lahut dan An-Nasut itu Rip. Itu sengaja si manusia itu dikasih sifat yang namanya sifat Ar-Rahman, Maha Pemberi, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kalau sekiranya si manusia nggak dikasih sifat yang Maha Penyayang itu Rip, males kawin dia Rip, males bikin anak dia, capek-capek doang buang keringet, tunggang-tunggang nggak jelas gitu. Bukan masalah pengalaman gue Rip ya, tapi kayaknya itu Rip ya, gue belum pernah merasakan itu Rip. Tunggang-tunggang nggak jelas itu, buang-buang keringet capek-capeknya doang, atau enak mual gitu Rip. Silat aja capek ya. Silat aja capek gitu Rip. Ini sampai tunggak gitu ya. Tunggang tungging kayak gitu bikin anak capek itu katanya itu. Jadi malas. Makanya tuh orang tuh dikasih sifat yang namanya sifat penyayang, terus dikasih sifat yang namanya sifat nafsu itu Rip. Karena kalau manusia nggak dikasih nafsu itu Rip, males dia buat anak, males dia itu buat makan itu Rip. Muter tasbih itu kayak malaikat itu Rip. Jadi malaikat itu kan nggak dikasih sifat yang namanya sifat nafsu, sifat itu duniawi nggak ada dia. Itu karena malaikat itu nggak dikasih sifat nafsu, jadi dia itu nggak dihitung menjadi ini gitu, apa, khalifah gitu Rip. Maksud khalifah itu nggak dihisab gitu tuh Rip. Makanya itu kerjaannya tiap hari tuh wirid, atau mungkin bayangan gue itu muterin tasbih mulu kali itu Rip ya. Tasbih mulu, la ilaha illallah, la ilaha, muterin tasbih mulu itu kerjaannya itu Rip. Tapi dia punya kemampuan itu Rip. Kita ini sebenarnya ini pejabat Tuhan itu Rip, satu-satunya makhluk itu yang dipercaya gitu. Kita ini di dunia itu untuk dites gitu, untuk dites gitu. Jadi untuk apa ya, seleksi gitu.
SPMB gitu. SPMB tuh, UMB itu. UN. Ini ada surga, ini ada neraka. Yang lulus masuk ke surga, yang nggak Yang lulus lulus masuk ke surga, yang nggak lulus dimasukin ke neraka. Terus kenapa ada neraka gitu kan? Pertanyaan kan, kenapa ada neraka? Itu manusia itu sampai yang namanya dibakar sama api neraka jahanam gitu kan. Itu sebenarnya saking rasa sayangnya Allah itu, Rip. Cintanya Allah gitu, Rip. Itu guru gua itu, Rip, dari Jawa Tengah, si Gus Halim pernah bilang gini, Rip, sama gua, Rip. Itu dalam diri manusia itu kan sebenarnya terkandung zat yang namanya zat besi itu, Rip. Itu yang dikatakan dosa-dosa itu yang membuat diri kita itu berkarat itu, Rip. Jadi kita ngelakuin maksiat, kita berdosa, kita nggak sholat, kita liatin cewek, maksiatin cewek mulu, megangin tangan cewek, mata jelalatan, ciuman gitu kan. Itu yang membuat berkarat itu, Rip. Ibarat besi, Rip, kalau berkarat mau dimasukin ke tempat yang bagus gitu kan, itu meski karatnya meski dibuangin dulu itu, Rip. Makanya itu dimasukin ke neraka, dibakar pakai api, dikasih beraso dulu ya. Iya, seret gitu. Kalau ngeliat tukang las itu, Rip, petuk-petukin gitu kan, ceprek, dibakar lagi. Itu biar karatnya hilang, biar bersih lagi itu, Rip. Itu orang-orang yang waktu di dunia itu karatnya nggak dibersihin, yang nggak bisa ngejaga. Coba kalau di dunianya itu ngerti ilmu tata cara ngilangin karat gitu kan. Dia besi habis kena hujan nih, kena hujan cinto gitu kata orang Minang gitu kan, habis meluk dikit, habis nyium dikit gitu. Bukan berarti nyium itu boleh nih. Tuh, Rip. Itu meski dibersihin ibarat besi habis kena hujan gitu. Ya itu harus dielap lah gitu biar nggak berkarat gitu. Ibarat pisau diasah lah. Diasah gitu biar nggak berkarat. Jangan habis kena hujan, kena air garam, masuk ke air, nyebur ke air laut, didiamin aja itu, Rip. Ya berkarat sampai dia mati. Ya ntar di akhiratnya di neraka itu, dibakarnya di neraka biar karatnya hilang. Tapi kalau dia pintar ini, Rip, makanya itu di dunia itu ada istilah yang namanya istilah taubat itu, Rip. Tobat itu, Rip. Makanya kalau dia habis dia itu besi bagus gitu, Rip, pisau bagus, habis mesek ini mangga yang asem gitu kan, kalau didemin kan berkarat, itu harus dibersihin. Itu mau bersihinnya gimana? Tobat itu. Tobatnya ya banyakin baca istighfar, minta ampun dia, Rip. Kalau di dunianya minta ampun kagak gitu kan, tobat kagak, maksiat jalan terus, ya karatnya tambah banyak. Ya ntar dibakar gitu, buat ngilangin karat. Jadi sebenarnya itu bukan kejamnya Allah itu, Rip, tapi sayangnya Allah itu sama manusia itu, Rip. Dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu itu, Rip. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat itu, Rip. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin cukup sampai di sini saja dulu kali ya, karena sang guru besar Kepit Filsafat ini mau mandi dulu ya, mau dibersihin dulu, bersihin dari bekas pilar tadi ya. Ya mungkin untuk penutup gua nyanyiin lagu Ungu yang surgamu kali ya. jangan yang surgamu itu kali ya, sedikit lagu Ungu ya, tapi pelan-pelan aja nih karena guru besarnya masih belajar ya. Siap denger apa mau babay aja ini kira-kira? Babay aja. Yo babay aja yo. Assalamualaikum.